Tolong jelaskan apa itu amal baik sama hati yang baik. Begini, ini di Al-Quran kan begini, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan. Ini wa amila sholihan itu melakukan pekerjaan yang baik. Nah, kata-kata saleh sendiri itu berawal dari kata-kata valid. Jadi kita bikin makanan salihun li ghayati al-khamis Yanair mi'aten alfen wa ishrin, berlaku sampai tanggal 5 bulan 1 2010. Berarti kalau sudah lewat namanya expire. Nah, artinya kesalahan itu sesuatu yang layak untuk dikonsumsi, artinya dirasakan kelayakannya, tidak expire. Kemudian kata-kata saleh sendiri adalah suluhiyat, amal salehan tardah. Tetapi juga amal saleh sendiri juga tidak selalu amal saleh itu take for granted bahwa itu diterima Allah. Bisa saja orang itu amal saleh tapi Allah nggak suka. Yang kita inginkan amal saleh yang disukai oleh Allah. Orang bagi-bagi duit saleh enggak? Saleh. Tapi Allah seneng enggak? Enggak. Ya kenapa? Karena bagi duitnya karena dia pengen cari suara, karena lagi nyalon kubu. Jadi sangat tipis bedanya. Anda memberi seorang pengemis, begitu datang langsung dikasih uangnya, sudah silakan nih kasih. Kenapa begitu cepat? Sebetulnya bukan karena sayang melihat orang miskin, karena orang itu banyak boroknya sehingga bau bawa lalat. Segera kamu kasih supaya pergi karena kamu jijik. Ya, uang yang kau berikan itu hanya untuk membayar rasa jijikmu itu. Ada lagi, engkau beri juga orang uang, tapi nunggu setelah banyak tamu baru uang itu kau kasihkan. Allah tahu kok. Kemudian ada lagi orang datang kepada kamu minta tolong, tapi orang itu baru kamu kenal. Akan berbeda dengan orang yang datang itu pernah berbuat baik kepada kamu. Akan berbeda kualitasnya. Pak Haji Mustafa datang kepada saya minta tolong. Dia ini orangnya baik, sering memberikan kebaikan kepada saya. Ketika saya nggak ada uang dipinjemin, ketika saya ada mobil dipinjemin. Ketika dia minta tolong, ada keberatan hati, tidak layak kalau tidak ku bantu. Sehingga tidak ada pun ku ada-adakan, sekalipun saya adalah pinjam sama Pak Didik barangkali untuk Pak Mustafa. Maka kebaikanku itu bukan untuk Allah, untuk mengembalikan hutangmu kepada Haji Mustafa. Paham enggak? Yeah. Lalu datang lagi orang yang dulu pernah menjahati saya, memfitnah saya, datang minta tolong. Ada pertempuran di situ. Ketika saya bisa membedakan kejahatannya dengan nasib buruknya, sehingga saya mengabaikan kejahatannya, baru Allah mengatakan, ini baru kau lakukan untuk aku, kata Allah. Paham? Yang penting apapun yang kau lakukan selalu disertai dengan permohonan, mohon ditampi, minta diterima oleh Allah. Itu aja. Rendahkan hatimu. Nah, nanti kesalahan itu tidak mesti dalam bentuk action. Di dalam hati pun ketika ada orang susah, kita pengen membantu, tetapi tidak ada yang dibantukan apa. Kita hanya ikut bersedih hati. Itu juga mendapat imbalan yang luar biasa Allah ketika engkau ikut merasakan kesedihan orang lain. Jadi kesalahan itu standarnya tetap akhirnya secara syariat dengan nilai-nilai etika yang sesuai. Ya, ketika Anda mengasih uang, tapi kalau yang dikasihnya ternyata seorang perempuan yang cantik jelita, orang akan melihatnya lain. Ya. Namanya uang ketika engkau ngasih uang kepada atasanmu, namanya uang. Seperti itulah. Nah, jadi kesalahan itu ya siapa yang tahu? Dirimu sendiri dan Tuhanmu yang tahu. Makanya mesti ditambah wa an a'mala solehan atau berilah aku kekuatan ya Allah untuk bisa berbuat kesalehan yang engkau ridhai. Sekalipun soleh, kalau nggak diridhoi ngapain?
Ya kan seperti itu. Kira-kira begitulah makna kesolehan tuh. Makanya ketika Anda mendeteksi apakah Anda berbuat soleh atau tidak, setelah itu Anda rasakan, Anda merasa nyaman gak setelah berbuat baik itu. Ternyata ada harapan, imbalan di balik itu. Kapan ketahuannya? Ketika orang yang kau tolong ternyata tidak menolong kamu pada saat kamu susah, kamu menyesal sekali. Penyesalan atas kebaikanmu itu harus diwaspadai, pertanda bahwa yang kau lakukan bukan untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Dan itu bukan kebaikan, tapi menghutangi budi kepada orang lain. Terima kasih.